Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya tidak sendirian, ditemani dengan Pak Budi. Petani sekarang lagi bergerak di pertanian timun ya, Pak? Timun. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak alasan dulu bertani, terus historinya sudah berapa lama terjun ke dunia pertanian? Jadi perkenalan dulu mungkin ya. Iya, boleh. Oke. Nama saya Budi Nugraha. Saya tinggal di Kampung Banjar Pinang, Desa Sijidil, Kecamatan Cugenang. Ya kebetulan saya ketua kelompok tani Banjar Pinang. Histori saya bertani mungkin keturunan nggak ya? Keturunan. Sebelum bertani? Keturunan mungkin. Sebelum bertani gimana dulu, Pak? Nggak sombong, ini bukan sombong ya. Tapi jadi harus. Jadi sebetulnya sih dulu itu pendidikan itu lumayan nggak bertolak belakang juga enggak sih sebetulnya, cuman agak sedikit melenceng lah. Dulu tuh jurusannya di STM-nya teknik, lanjut kuliah teknik juga, teknik mesin. Nah, kenapa saya mau terjun ke dunia pertanian? Ya kebetulan almarhum bapak itu kan petani juga. Ya kebetulan dipercayai garap lahan orang gitu kan. Gitu kan. Ya ini sejarah aja lah gitu kan. Nah, udah ngegarap lah, udah mulai lumayan lama ya, mungkin pemilik lahan ya mau ke siapa lagi, terus tanggung jawabnya ngelimpah ke saya gitu kan. Peluang lahan ada, berarti peluang ada tuh. Mikirin masalah kerja, ngapain cari kerja di orang gitu kan, tinggal ngemanfaatin aja lahan. Ya sebetulnya sih ada unsur keterpaksaan juga bertani, tapi lama-lama gitu kan enak juga gitu. Berarti jadi itu jadi senang. Mulai tahun berapa, Pak? Pokoknya 2015an kalau nggak salah, 2015an. 5 tahun? 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan. Tapi dulu nggak ke nggak ke horti. Dulu terjun nggak ke horti dulu. Jadi dulu ke tanaman pangan, padi. Dari dulu di tanaman pangan. Pertama terjun itu mempelajari ini itu. Setelah lumayan menguasai ya, bukan menguasai, lumayan menguasai, barulah merambah ke horti gitu, ke tanaman horti. Terus emang berarti sebelumnya bukan basic pertanian ya? Bukan, saya teknik sebetulnya. Tapi ya memang di situ kan istilahnya hasil dari sekolah di teknik mungkin bisa diterapkan juga di pertanian. Karena memang banyak teknologi pertanian yang belum terserap gitu kan, seperti alsintan ya. Nah itu kan sekilas histori bertani Bapak ya. Nah Pak, menyangkut kemarin tentang cuaca yang begitu ekstrim, kemarau ekstrim. Nah berarti bisa disangkut pautkan alasan Bapak pemasangan instalasi apa, Pak? Drip line atau irigasi tetes. Nah mengapa Bapak pemasangan instalasi saat cuaca kemarau kemarin? Alasannya kenapa? Ya alasannya untuk menjaga kelembaban dan kelembaban di lahan, biar kelembabannya terjaga gitu kan. Karena kalau pakai drip line jadi nggak, istilahnya beda sama yang sistem lap.
Kalau lep kan langsung di apa? Jadi si lahan itu direndam gitu kan. Iya. Sistem lep itu direndam. Kalau istilahnya direndam. Kalau ini enggak. Jadi langsung fokus ke tanaman. Oh gitu. Terus pemasangan instalasi sendiri Bapak itu udah dari tahun berapa? Ini baru loh. Baru. Soalnya memang ya saya kan harus nabung dulu, itu lumayan, istilahnya kan lumayan lah gitu, lumayan gitu untuk masang itu lumayan. Tapi kalau niatan sendiri itu udah lama banget, 3 tahun ke belakang tuh saya udah kepikiran ke situ gitu kan. Karena memang apa ya, banyak ininya gitu, banyak membantu, apalagi di saat sekarang ini susah tenaga kerja. Iya benar-benar. Itu kan memang pemupukan, terus apalagi harus nggak repot-repot harus ini air gitu kan, harus setiap hari gitu kan. Kalau itu kan enak gitu kan, ya walau nambah sedikit, gaya nambah sedikit, tapi manfaatnya banyak banget gitu buat pribadi saya, ya buat saya gitu kan. Kalau perbandingan sendiri Pak, tadi kan dibahas ada pemupukan, ya. Di instalasi drip plant. Ya, drip plant itu kan ada pemupukan. Nah kalau dibanding antara pemupukan yang ditabur, terus pemupukan yang dikocor, terus yang sekarang memakai sistem drip plant itu, selisih perbandingan dari mulai benefit, terus dari sistem tenaga kerja, lebih efektif, lebih efisien yang mana sih Pak? Kalau lebih efisiennya pakai drip. Yang drip. Saya kan itu sistemnya kan istilahnya kocor gitu kan. Terus drip itu kan nggak istilahnya satu pohon di istilahnya dikocor gitu kan. Itu kan lumayan makan waktu gitu kan. Iya. Bisa seharian lah. Tapi kalau pakai drip itu 10 menit kelar. Jadi 300 liter pupuk yang dicairkan dengan dosis paling 4 kilo lah, 4 kilo dengan 300 liter air. Untuk luasan berapa luas? Bukan 1000 meter. 1000 meter. Oh bukan dihitung luasan ya Pak, berarti dihitungnya per drum ya? Ya, per drum. Jadi saya pakainya kan jadi sebagian ya. Jadi nggak langsung sekaligus, bisa aja sekaligus, cuman saya kan pakai penampung airnya, torennya nggak kecil tuh, 1000 liter, harusnya kan yang 5000 tuh ya. Atau 2000 lah, 2000 liter gitu, jadi bisa sekaligus gitu. Berarti yang awalnya pemakaian pupuk berlebih mungkin ya, sekarang bisa dikurang karena memang fokus langsung. Terus ya kalau untuk masalah pupuk dikocor itu kan istilah sama yang ditabur. Kalau ditabur kan biasanya petani mikirnya biar satu kali aja mupuk gitu kan, yang penting banyak. Tapi pemikiran saya kalau berlebih itu kan pas waktu gini aja deh, kalau ngasih makan anak, dikasih makan misalnya umur berapa langsung dikasih makan banyak, gimana itu kan? Iya benar. Kang Fadil. Iya. Pasti. Nah, tanaman pun seperti itu, ketika sudah ini kan perlahan lah, perlahan gitu. Betul. Yang penting nutrisi cukup gitu. Ya, berarti kalau misalkan tadi dengan penggunaan pupuk yang biasanya berapa kilo Pak buat 1.000 lan atau 1 drum itu? 1000 meter. Itu bisa, kalau nggak pakai drip itu dikocor juga bahkan lebih itu dari 300 liter. 300 liter air. Lebih. Berarti nyampe 12 kilo. Saya kan tidak terukur. Jadi tidak terukur tuh ibaratnya kan kalau manual tuh kan ya orang tangan kalau udah pegel pasti ada berlebih, ada kurang gitu kan. Kalau untuk drip enggak. Jadi dia
per 1 jam itu 1 liter. Jadi tinggal dibagi aja kalau berapa menit itu per lubang itunya. Tapi itu apa sih si tanamannya Pak jadi kelihatan kurang pupuk atau enggak sih? Dengan pengurangan pupuk itu? Enggak juga sih. Enggak. Karena memang intensitas agak lumayan. Jadi 1 minggu tuh bisa 2 kali, bisa satu kali. Gimana lihat perkembangan tumbuhannya aja gitu kan. Jadi ibaratnya kalau saya tuh ini kurang apa gitu baru dikasih. Jadi nggak kayak sekarang tanaman masih bagus atau gimana gitu kan. Iya. Dikasih terus gitu kan. Nggak juga kayak gitu. Betul. Berarti sudah kegambar Pak ya, udah kerasa juga perbandingan antara pepakai yang manual mau itu dikocor atau ditabur dengan sekarang memakai instalasi. Nah terus pasti ada kendala dong Pak. Kendala sih ada, pasti ada. Kendalanya itu seperti apa sih, dari mulai kendala memakai instalasi dan kendala selama bertani? Kalau selama bertani ya sebelum mengenang drip di musim kemarau nggak bisa ngolah lahan gitu kan, nggak ada air. Bukan nggak ada air sih, nggak cukup airnya. Oh iya. Karena memang harus banyak tenaga lah untuk nyiram lahan ya begitu lumayan luas gitu kan, harus pakai tenaga ya, makanya tetap ya di zaman sekarang ini nggak bisa nolak teknologi. Iya benar. Apalagi di dunia pertanian saat ini gitu. Itu kan kendala bertani berarti susahnya di air. Ya. Kalau misalkan kendala di pemasangan drip itu sendiri, sejak bertani memakai drip, sebetulnya sih ini harusnya sama yang ahli ya dipasang ya, karena memang saya istilahnya lihat sana sih, bukan lihat sana sini, ada teman juga sih yang pernah pasang gitu kan, jadi saya minta saran dia untuk gimana cara pasangnya, terus saya aplikasikan di lahan sendiri gitu kan. Tapi nggak begitu banyak kendala sih untuk pemasangan ya, tapi untuk perawatan ya karena memang ini baru 1 trip jadi belum ada ini. Tapi kalau informasi untuk perawatan memang menurut yang sudah, jadi kendalanya memang itu tersumbat lubang si itunya gitu kan ya, cara penanganannya ya tinggal dikasih air yang deras terus dibuka di ujung. Di ujung, jadi istilahnya biar lepas aja airnya gitu kan, jadi si kotorannya ke bawah ya. Nah itu kendalanya itu aja sih. Kalau drip nggak terlalu rumit, nggak terlalu inilah, jadi cuman dari segi kotoran yang iya, terus filternya dibersihin gitu kan. Oke. Nah sekarang kan sudah tahu, itu sudah tahu sih, lebih tepatnya sudah mengalami lah kendala di dripnya sendiri. Nah terus mungkin ada saran Kang Padil, satu lagi, memang drip itu wajib pakai filter. Oh, wajib pakai filter. Wajib. Mengapa? Karena meminimalisir ya si endapan lumpur di air gitu kan. Makanya sebisa mungkin mah pakai airnya yang jernih gitu, yang bersih. Jadi harus bersih dulu airnya gitu, baru masuk ke drip. Supaya tidak ada baru beberapa kali pakai udah nyumbat gitu. Karena itu lubangnya memang betul-betul kecil gitu. Tetes, jadi nggak deras kayak yang dilubangi ini gitu kan, deras ngalirnya. Ya, mungkin sejauh ini Pak ada saran atau masukan buat para petani yang bilang, aduh dengan adanya musim kemarau susahnya air, terus dengan sekarang kan pupuk subsidi yang tidak punya kartu subsidi itu kan kartu tani ya, mereka kan sulit untuk mendapatkan pupuk, penggunaan pupuk yang berlebih, terus dengan pupuk non subsidi harganya yang agak mahal. Nah mungkin ada saran buat menghemat tadi dengan cara drip gimana Pak? Ya untuk sarannya sih
kalau punya lahan yang di tegalan biar nggak pusing gitu kan untuk masalah pengairan, ya bisa diadopsi sistem drip line kan, atau irigasi tetes lah gitu kan. Kalau untuk masalah ya mungkin untuk kendalanya ya mungkin di biaya lah, tapi itu bisa dicicil lah. Dari beberapa panen di musim hujan kita bisa tabung, kita bisa beli selang drip, terus perlengkapannya, dan bisa dipasang. Alhamdulillah saya juga seperti itu. Nah, terus untuk masalah pupuk mungkin ya itu tadi lah, kita harus tahu dulu gitu kebutuhan si tanaman itu berapa ya, mungkin harus cerdas juga gitu kan. Jadi memang dari beberapa istilahnya dari beda wilayah, beda tempat ya beda. Iya benar. Kebutuhan pupuk itu beda. Makanya harus cerdas. Ya, jangan serta-merta ini sekian luas butuhnya sekian kintal pupuk. Ya enggak juga. Benar. Itu harus dicek dulu. PH-nya berapa, terus kandungan N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Itu bisa dicek pakai istilahnya. Adalah alatnya gitu kan. pH meter ya, Pak. Nah, pH meter yang kayak gitu lah. Berarti kalau misalkan ada petani yang mau sharing nih Pak, mungkin bisa disebutkan lokasi Bapak itu di mana. Terus kalau misalkan petani yang sudah main sosmed, nah mungkin bisa dicari. Oh, bisa. Ya, saya beralamat di Kampung Banjarpiang ya, tadi sudah di awal disebutkan gitu kan. Untuk RT-nya mungkin disebutkan lagi mungkin ya. Iya, boleh. Di Kampung Banjarpinang, RT 02 RW 05, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ya, lebih tepatnya di depan pondok pesantren Al-Barjah. Ya. Nah, itu mungkin saya di situ, lahan pun di situ gitu kan. Ya, mungkin untuk sosmednya mungkin Facebook ada sih namanya, ya nama jelas sih, nama saya Budi Nugraha aja. Ya. Di situ adalah ya Pak ya. Ya, pokoknya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin sekarang bisa dilihat Pak, bagaimana sih drip line itu seperti apa, dan sirkulasinya seperti apa, terus mengalir ke tanamannya pun seperti apa ya Pak, supaya nanti, lebih jelas. Ya, nanti ada video yang khusus. Kita lanjut lihat di lahannya.